Pada mulanya Dia adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan di bumi. Di dalam Dia ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang bagi umat manusia. Terang itu senantiasa bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang di dalam dunia dan telah datang dalam dunia. Allah sendiri telah merelakan diri masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Ia telah ada dan dalam dunia, dan dunia yang dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yo, 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 yo. Yakobus Andreas. Rahayu wong kang resik atine, jeriku kang andarbeni. Kratoning swarga rahayu wong kang lak kelawan luwe, jeriku kang bakal kawargan. Rahayu wong kang noranduwe. Kakak Yakobus, bagaimana ini? Apa yang harus kita kerjakan? Telah semalam-malaman kita bekerja menjala ikan, namun apa hasilnya? Tidak satupun ikan yang kita dapat. Sungguh naas nasib kita. Agaknya keberuntungan tidak berpihak pada kita hari ini, kakak. Iya, adikku Yohanes. Aku pikir apa ada sesuatu hal yang salah dari hidup kita, sehingga Allah semesta alam tidak memberkati hidup kita. Padahal
Kepergian kita dinantikan oleh seluruh keluarga kita. Kita pergi meninggalkan perut yang lapar. Mau kita beri makan apa istri dan anak-anak kita hari ini? Hei, Yakobus dan Yohanes, ada apa Simon? Ya, Kak Simon, ada apa Kak Simon? Sikap kalian sungguh keterlaluan. Ingatlah bahwa kita semua ini adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Artinya, hidup dan mati kita sepenuhnya milik Allah. Lagi pula aku tidak yakin bahwa Allah leluhur kita Abraham akan menelantarkan kita begitu saja. Ingatlah apa yang diajarkan oleh Taurat Musa. Tuhan akan senantiasa membebaskan umatnya dari penderitaan. Hidup kita akan diubahkan dari duka cita menjadi sukacita. Memang benar. Teman kita yang satu ini luar biasa. Sudah badannya tinggi besar, sangat hafal tentang apa yang dikatakan di kitab suci. Makanya kamu juga harus rajin mendengarkan pengajaran dalam kitab suci. Ya, masalahnya kakak, perut yang lapar itu tidak bisa diselesaikan dengan firman Tuhan. Satu-satunya penyelesaian adalah hanya dengan makan. Betul atau tidak teman-teman? Makanya orang lapar kok dikasih ayat. Loh, siapa itu kak? Mana? Lihat, ada seseorang yang melambaikan tangan ke arah kita. Oh, yang kamu maksud orang yang memakai jubah putih itu? Iya. Wah, sebaiknya kita mendekati orang itu. Sepertinya dia memanggil kita. Ayo kak, siapa tahu dia orang yang mau memberi kita makan gratis kak. Sejahtera bagi kalian sahabat. Aku ingin bertanya, apakah benar kalian yang memiliki perahu-perahu itu? Iya Tuhan, betul sekali. Siapa Anda? Perkenalkan, nama saya adalah Simon. Sayalah yang memiliki perahu di ujung barat itu. Adapun yang di sebelah saya ini adalah rekan saya Yakobus dan juga Yohanes. Iya Tuhan, perkenalkan, nama saya adalah Yakobus, anak dari ayah Zebedius. Sedangkan saya adalah Yohanes. Saya adik dari kakak Yakobus. Iya, saudaraku. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan kalian di sini. Perkenalkan, aku adalah Yesus dari Nazaret. Oh, Anda adalah Yesus, guru Yesus yang terkenal itu. Kami telah mendengar tentang nama besar Anda, terutama mujizat air menjadi anggur yang dulu pernah Anda lakukan dalam sebuah pesta perkawinan. Sungguh suatu keberuntungan bagi kami bisa bertemu dengan Anda, Guru. Bolehkah Anda menunjukkan kepada kami mujizatmu hari ini? Misalnya, merubah kantong yang kosong menjadi isi, atau merubah perut yang kenyang menjadi lapar. Bisa? Dasar kamu pengabdi perut. Ketemu sang guru besar kok suruh mengubah perutmu menjadi kenyang. Tidak masalah Yakobus.
Dia berkata apa adanya, tulus dari hati. Kami bertiga sama sekali tak menyangka apabila hari ini bisa bertemu dengan Anda, Sang Guru Agung. Lantas apa yang bisa kami kerjakan untuk Anda, Guru? Simon, andai kata aku memiliki sebuah permintaan, apakah kalian semua mau melakukannya untukku? Katakanlah, Guru. Apabila kami mampu, niscaya kami akan melaksanakannya demi Anda. Iya, Guru. Katakanlah, kami akan melakukan segala permintaan Anda. Seluruh orang di tepi danau ini ingin mendengarkan pengajaranku. Bolehkah aku berdiri di atas perahumu, supaya mereka semua mampu melihat dan mendengar perkataanku? Apakah engkau mengizinkannya, Simon? Jika memang itu yang Anda kehendaki, silahkan naik ke atas perahu hamba, Tuhan. Hamba akan menemani Anda di sana. Biarlah nama Tuhan di surga dimuliakan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan semuanya. Marilah kita nyanyi bersama demi kemuliaan dan keagungan namanya. Hanya dengan perkataan Roh Kudus turunlah serta roh kebenaran yang mencurahkan kasih-Nya. Hai Kristus, marilah, haleluya. Hai Kristen, marilah kita nyanyi bersama demi kemuliaan dan keagungan namanya. Hanya dengan perkataan Roh Kudus turunlah serta roh kebenaran yang mencurahkan kasih-Nya. Hai Kristen, marilah, haleluya. Simon, mengapa engkau tidak sekalian menebarkan jalamu? Sebaiknya bawalah perahumu ke tempat yang dalam airnya, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Wah, Guru, apa gunanya kami menebarkan jala? Telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap satu ikan pun. Mustahil bila saat ini kami bisa mendapatkan ikan. Mustahil. Tetapi karena engkau yang menyuruh kami, perkataanmu menguatkan kami, kami akan menyebarkan jala sekarang juga. Teman-teman. Sang Guru Yesus memerintahkan pada kita supaya kita menyebarkan jala mencari ikan. Ayo, kita laksanakan. Yuk. Tebarkan jala, yuk. Cari ikan, yuk. Maka Simon dan Yakobus serta Yohanes segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka meyakini apa yang dikatakan oleh Sang Guru Agung. Dengan tekad yang bulat mereka menebarkan jala. Sekalipun telah ratusan kali jala itu ditebarkan tanpa menghasilkan satu ikan pun. Namun karena mereka percaya akan perkataan Yesus, Sang Kalimatullah, yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, maka dalam sekali jala, penuhlah jala Simon dengan ribuan ikan-ikan besar. Mereka bertiga segera mengangkat jala mereka. Oleh karena banyaknya ikan, hampir tenggelamlah perahunya. Banyak sekali ikannya. Ayo, bawa.
Tuhan, sungguh Engkau merupakan orang suci, sedangkan hamba semua adalah orang berdosa. Tak layak kami bersama-sama dengan Engkau. Tinggalkan kami, ya Guru. Oh, siapa sesungguhnya orang ini, Kakak? Hingga dia bisa mengetahui saat yang terbaik untuk menangkap ikan. Wah, iya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Bertahun-tahun kita menjadi penjala ikan, tidak pernah melihat hal yang seperti ini. Sepertinya ikan-ikan itu menuruti saja apa yang orang ini katakan. Mungkin orang ini bukan manusia, dia pasti malaikat. Betul sekali, Kakak. Sampai-sampai perahu kita tadi hampir tenggelam karena banyak sekali ikan. Sungguh, manusia biasa tentu tak mampu melakukannya. Wahai sahabat-sahabatku, jangan takut. Mulai hari ini kalian semua tidak akan lagi menjala ikan, melainkan kalian akan menjala manusia. Siroiku sareming donya, ayo kongsi sira tawa yen tan migunani bakal dibuang lan pinitak-pitak yakti tanono paedae. Kami semua mengucapkan terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Engkau mau membawa kami menjadi penjala manusia. Sungguh anugerah besar dari Tuhan dalam hidup kami jika boleh mengikutimu. Ketahuilah, wahai Simon, Yakobus, dan Yohanes, hari ini sudah saatnya kuasa Bapakku dinyatakan di kota ini. Nasihatku, kalian semua budayakanlah cinta dan kasih kepada semua orang yang kalian temui. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Oh Yesus anak Daud. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah saya.
hamba ini menderita sakit kusta. Hidup saya kotor dan najis. Namamu siapa? Nama saya Mujio. Cerita Alkitab kok ada Mujio tuh. Loh, ini versi baru kok. Hamba ini menderita sakit kusta. Nggak mungkin ada dokter yang menyembuhkan saya, sebab di zaman ini belum ada dokter. Namun jika engkau mau, engkau pasti dapat menyembuhkan aku. Wahai kakek, hari ini aku mau menyembuhkanmu. Mulai hari ini jadilah engkau suci, tahir, sembuh. Seketika lenyaplah penyakit kustanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh engkau Guru Yesus yang mampu menyembuhkan saya. Sekejap kusta saya hilang entah kemana. Kembalilah kepada keluargamu. Tunjukkan dirimu kepada semua orang. Namun jangan katakan perihal siapa yang menyembuhkanmu. Baiklah, saya mohon diri Tuhan. Kristus anak Daud, kasihanilah saya, Kristus. Oh Kristus anak Daud. Ya Guru, orang buta ini terus berteriak-teriak memanggil namamu. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Maka aku membawanya ke hadapanmu, Guru. Mohon maaf. Engkau telah melakukan hal yang semestinya, Yakobus. Barang siapa mau merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Apa yang ingin kau sampaikan, kakek, dan siapa namamu? Nama saya adalah Bartimius. Saya menderita sakit buta, kedua mata saya tidak bisa melihat. Oh Kristus anak Daud, ketika mendengar Anda lewat di tempat ini, saya berteriak-teriak memanggil nama Anda, karena saya percaya hanya Anda yang mampu menyembuhkan saya. Seperti yang engkau minta, maka mulai hari ini melihatlah. Dene hukum kang sepisan tresnanono Gusti Allahmu kanthi sakabehing toya. Yesus menjamah kedua mata orang itu, maka mujizat pun terjadi. Seketika sembuhlah penglihatannya. Oh. Mataku bisa melihat. Oh, mataku sembuh. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, saya bisa melihat. Oh, ternyata kota tua itu seperti ini. Indahnya, indah. Oh, sepeda ontel itu kayak gitu tuh. Saya cuma diceritani dari kecil. Oh, sinden itu kayak gini tuh. Kamu itu bisa melihat kok lihat sinden. Izinkan saya kembali pulang, Tuhan. Terima kasih. Kalau sudah sembuh jangan mengemis lagi. Sembuh kok masih mengemis. Loh, buta itu keadaan, tapi kalau ngemis itu profesi.
Oh, sudah disembuhkan kok, kerja yang bagus. Hamba mohon diri Tuhan. Baiklah, katakanlah kepada semua orang tentang apa yang engkau alami hari ini. Terima kasih Yesus, sungguh engkaulah gembala dan pelindungku. Aku akan memberikan diri kepada Allah dengan segenap hati. Ya Tuhanku datang. Dengan segenap hati persembahkan tubuh, jiwa, roh ini, sebab telah Engkau berikan pada kami anugerah terindah di seluruh dunia. Engkau Allah gunung batu, kota bentengku, tangan yang panas untukku. Tuhanlah gembala. Dan pelindungku, aku takkan pernah berkekurangan, bukan di bawahnya air tenang, dan di Yo. bawahnya di rumput yang hijau. Gunung batu, kota bentengku, tangan yang panas untukku. Kesehatan dan keselamatan biarlah senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Istirahat dulu saudaraku Petrus Subagong. Iya, istirahat dulu kakakku Gayo Supetro. Nah ya, hari ini kita leren ya. Kita itu diceritakan jadi apa toh, Tru? Kita ini menjadi punokawan atau hamba dari seorang kaya yang bernama Zakeus. Kita itu jadi punokawane Zakeus. Doro Zakeus itu orang kaya, penagih pajak, ya dah. Punya apa-apa, pakaiannya bagus, rumahnya bagus. Tapi nek malam ndak bisa tidur, Tru. Sebabnya apa? Sebabnya tidak damai sejahtera. Lah wong suruh nagih pajak 5.000, nagih 25.000. Itu namanya tidak sesuai prosedur. Prosedur. Prosedur lah ya, produser. Tidak sesuai prosedur. Lah ya, makanya orang kaya kok ndak damai sejahtera ya, Tru. Ayo. Itulah bong kita belajar. Ukuran hati yang damai sejahtera itu bukan kekayaan, betul? Bukan duit, betul? Walaupun kita tidak punya harus bersyukur. Katakan bersyukur, sinden-sinden. 1, 2, 3. Bersyukur. Sinden-sinden ikuti saya. Kalau ingin memberi, Kalau ingin memberi, kalau ingin kaya, kalau ingin kaya, banyaklah memberi. banyaklah memberi. Kalau ingin memberi, Kalau ingin memberi, jangan tunggu kaya. jangan tunggu Nah, kaya. itu. Jadi kalau ingin memberi jangan tunggu kaya. Kalau mau kaya banyaklah memberi. Gitu. Tapi saya punya uang ditabung kok, Tru, biar kaya. Loh, kalau nabung itu di bank, bank sentral akhirat. Jadi jangan menabur harta di dunia, tapi tabunglah harta di surga. Harta di dunia iso dicolong maling, nenek harta di surga ndak bisa dicolong maling. Begitu. Hari ini tuan kita Zakeus yang dulunya suka memeras sudah berubah hatinya. Berubah piye? Sekarang sudah bersuka cita. Karena sudah bertemu dengan seorang guru yang namanya Yesus. Yesus itu siapa, Tru? Wow, itu guru yang luar biasa. Ketika tuan kita Zakeus bertemu dengan guru Yesus, hidupnya berubah. Yesus itu luar biasa, pengajarannya luar biasa. Ketika orang lain mengajarkan
mata ganti mata, gigi ganti gigi, dendam harus dibalas. Tapi Guru Yesus mengajarkan, bila ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu, kasihilah musuhmu. Wah, nek aku ya ndak, nek ditampar pipi kananku tak berikan dengkul kiriku terus. Wah, itu namanya masih dendam, ndak boleh. Jadi kalau kita ngaku jadi muridnya Yesus, harus mengampuni musuh kita, mendoakan musuh kita. Aku nek dimusuhi orang tak doakan terus, biar mulih ditabrak busway terus. Nah, itu namanya doa yang jelek. Kalau mendoakan itu yang bagus-bagus. Ikuti dan teladani kasih Yesus. Ada lagunya loh, Gong. Lagunya apa? Langgam Kasih Yesus. Yuk, sambil istirahat kita dengarkan Langgam Kasih Yesus karya Petrus S dari Semarang. Monggo. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku, kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku, kuasa Yesus tiada batasnya. Lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya. Melebihi segala-galanya. Kasih Yesus melebihi segala-galanya, Gong. Begitu. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was dalam hidup ini, karena ada Tuhan Yesus yang kasihnya melebihi segala-galanya. Ayo. Makanya hari ini kan Tuhan kita Zakeus sedang mengundang Guru Yesus dan murid-muridnya makan di rumahnya. Yo, kita sebagai punokawan, sebagai abdi harus segera melayani, nanti dimarahi oleh bosnya. Ya. Ini pergelaran kali ini sedikit terus adalah cermin dari kebersamaan ya terus. Ini cermin dari kebersamaan. Indahnya berbagi, indahnya bersama, indahnya bersuka cita bersama saudara-saudara sekalipun banyak sekali perbedaan. Ayo, Gong. Ya. Rama kawula ing swarga asma dalem liluhurna.
Aku mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada engkau Zakeus, sebab engkau telah menerima kedatanganku di tempat ini. Aku juga mengucapkan terima kasih engkau telah menjamu aku dan murid-muridku semua. Ya Tuan, itu semua tidak berarti apa-apa apabila dibandingkan dengan setiap pengajaran yang Tuhan bagikan kepada hamba. Oleh karena pengajaran Tuhan yang mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan engkau juga mengajar aku untuk mengasihi sesama seperti aku mengasihi diri sendiri. Hari ini aku berjanji, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila aku telah memeras orang, maka kepadanya akan kukembalikan 4 kali lipat. Sungguh, hari ini keselamatan telah turun ke atasmu, Zakeus. Nihan seswa umatur maring Om Sang Wipro Kadiparan Sabdaning Hyang Adipati Om Kang gumelaraneng bumi Om Hari ini hatiku bersukacita oleh karena kalian semua saudara-saudaraku dengan penuh kerelaan menyambut panggilanku. Simon dan saudara-saudaramu Andreas, Yakobus dan saudara-saudaramu Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan saudaramu Matius, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon dari golongan Selot, serta kamu Yudas Iskariot. Ya guru, ada apa? Ada apa? Ada apa, Rabi? Mulai hari ini aku mengutus kalian ber-12 untuk menjadi rasulku. Kalian bukan lagi murid, melainkan utusanku. Lantas apa yang harus kami kerjakan, guru? Aku mengutus kalian pergi kepada domba-domba yang hilang dari umatku. Pergi dan beritakanlah kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan dalam namaku, dan hidupkanlah orang mati. Apakah kami mampu melakukannya, guru? Sedangkan kami ini hanya manusia biasa, yang lemah dan penuh dengan batasan. Sesungguhnya hari ini aku mengaruniakan kepadamu kuasa dan tenagaku.
Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ada padamu. Engkau akan mengerjakan segala perkara yang aku kerjakan. Dan lihat, aku mengutusmu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan hatimu tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, sebab akan banyak sekali orang yang menyerahkan dan mengadili kamu kepada majelis-majelis dan menghakimi kamu di sana. Lalu apa yang harus kami kerjakan apabila kami diadili, Tuhan? Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu. Pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang di surga. Dialah yang akan berkata-kata dalam kamu, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kami takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kami takut apabila kami dibunuh dan tidak dilindungi oleh Tuhan. Tahukah engkau tentang burung pipit, Thomas? Aku tahu, burung pipit adalah burung yang hanya dijual 2 ekor seduit itu. Ya, sekalipun burung pipit adalah burung yang sangat murah, hampir tidak ada harganya. Namun satu pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah apabila tidak dikehendaki oleh Bapakku. Sebaliknya kalian adalah ciptaan yang berharga. Bahkan seluruh rambut di kepalamu pun dihitung oleh Bapakku. Jadi jangan takut dan gentar hatimu, sebab di hadapan Bapakku kamu sekalian lebih berharga dari burung pipit atau ciptaan apapun. Satu hal lagi, barang siapa mengakui di depan umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan mengakui dia di depan Bapakku. Tetapi barang siapa menyangkal aku di muka umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga. Terima kasih, Guru. Terima kasih, sabdamu menguatkan kami. Sabdamu sungguh membuat kami bersukacita. Saat ini aku ingin mengambil waktu untuk berdoa di atas bukit. Kalian tunggulah di atas perahu. Setelah usai aku berdoa nanti, aku akan menyertai kalian menyeberang danau Genesaret. Sebab ada pekerjaan yang harus kita lakukan di sana. Baiklah Tuhan, kami akan menunggumu. Kami akan menunggu kedatanganmu, Tuhan. Zakeus, Ya Tuhan, aku mohon diri. Sekali lagi terima kasih untuk setiap yang kau sediakan di tempat ini. baiklah, doa kami sekeluarga senantiasa menyertai perjalanan dan perjalanan Anda serta murid-murid Anda, Guru Yesus.
Yesus sang juru selamat kala itu tengah berdoa di sebuah bukit yang sunyi. Sedangkan murid-muridnya menunggu dia di dalam perahu. Mereka ber-12, semuanya tertidur pulas. Karena begitu nyenyaknya mereka tertidur, hingga tak terasa ada hembusan angin sakal yang meniup. Angin bertiup semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, dan terbentuklah badai. Hingga perahu mereka tak terasa terombang-ambing di tengah lautan. Oh, badai, 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 badai. Ayo selamatkan diri, selamatkan diri. Ayo tolong aku hampir tenggelam. Badai. Melihat semua murid-muridnya dalam bahaya besar, Yesus segera menyusul murid-muridnya. Yesus menyusul murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ya, dia dengan kuasanya berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Melihat sesosok manusia berjubah putih berjalan di atas air, berkatalah murid-muridnya, "Lihat, lihat, sial sekali nasib kita. Kita hampir mati di tengah lautan ini. Dan ada hantu, ada hantu. Mana? Itu di sebelah sana ada hantu. Oh iya, ada seseorang berjalan di atas air. Tidak mungkin itu manusia, itu pasti hantu." Maka berkatalah Yesus, "Wahai semuanya, jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hati kalian. Ini aku, Yesus, guru kalian." Mendengar perkataan Yesus, maka berkatalah Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu." "Jika memang itu yang kau kehendaki, Petrus, datanglah kemari, datanglah kemari, datanglah menemuiku, maka engkau pasti bisa." Maka Petrus pun turun dari perahunya, dan oleh karena imannya akan perkataan Yesus, dia dimampukan berjalan di atas air untuk mendatangi Tuhan Yesus. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Petrus perlahan meninggalkan perahu dan mendatangi Yesus. Tetapi karena dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam dan mulai berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Di manakah imanmu? "Oh Tuhan, tolong aku hampir mati Tuhan." Mengapa hatimu bimbang, wahai orang yang tidak percaya?
Silakan duduk Hanas. Ya, Kayafas. Kayafas, hari ini aku perhatikan tingkah lakumu tak seperti biasanya. Sebentar-sebentar engkau menengok keluar jendela sambil menghela nafas panjang. Kedua tanganmu senantiasa terpaut di belakang badanmu. Ada apa? Apakah sesungguhnya yang membuat engkau memikirkan sesuatu? Apakah kekayaan dan ketenaran yang engkau dapat selama kita menduduki jabatan menjadi imam tidak cukup untuk membuatmu tersenyum? Belum lagi tingginya pajak yang kita dapat dari hasil jual beli bait suci. Sungguh membuat hidup kita kaya dan makmur. Lalu apalagi? Apalagi yang kau butuhkan? Apalagi yang membuat hatimu gundah gulana? Kayafas, Hanas, kamu tidak tahu atau memang tidak mau tahu? Lihat realita yang terjadi di luar sana. Selama pemuda yang bernama Yesus masih dipuja oleh orang banyak, maka hidup kita tidak bisa tenang. Lihat, Yesus lebih dipercaya oleh umat daripada kita para imam. Siapa dia? Siapa Yesus? Hanya seorang anak tukang kayu miskin, namun mampu mempengaruhi ribuan orang untuk menjadi pengikutnya. Bahkan kegilaan yang telah terjadi, orang-orang mengeluk-elukannya sebagai raja. Apa? Raja? Yang benar saja, Yesus lebih cocok disebut sebagai raja para pelacur, pemungut cukai, dan pencuri. Dasar pemuda tidak tahu diri. Berani-beraninya dia meninggikan diri sebagai raja. Tapi Kayafas, yang membuat aku tidak habis pikir adalah dia mampu melakukan berbagai mujizat. Aku dengar dengan kuasanya Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan orang buta, bahkan anak kepala ibadat kita yang bernama Zairus yang telah mati dibangkitkan oleh Yesus. Pasti sudah jelas dia melakukan semuanya ini dengan bantuan penghulu setan. Yesus tidak lain adalah tukang sihir yang mencoba mengambil hati rakyat. Dia adalah serigala yang berbulu domba. Yang lebih gila lagi, dia pernah mengampuni dosa seorang pelacur. Apa? Mengampuni dosa? Dia pikir siapa dia? Sehingga dia merasa berwenang mengampuni dosa. Allahkah dia atau Tuhankah dia? Menurut orang banyak, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sesat, gila. Yesus telah menodai kesucian bait Allah. Mesias belum turun ke dunia, dia mengaku sebagai Mesias. Dia harus segera dibinasakan. Iya Kayafas, aku rasa sudah saatnya kita bertindak, mencari jalan keluar, sebuah cara yang cerdik, sebuah cara yang pintar untuk melenyapkan Yesus. Bagus, laksanakan tugas. Aku akan mencari cara untuk melenyapkan orang gila Yesus itu. Aku mohon diri Kayafas, pergilah. Hari ini Yesus harus mati.
Wahai sahabat-sahabatku, saat ini kita telah berada di tanah Kaisarea, di wilayah Filipi. Aku ingin tahu daripadamu, kata orang, siapa aku ini? Ada yang menyebut Anda adalah Elia. Ada pula yang menyebut Anda adalah salah satu dari para nabi yang telah bangkit, Tuhan. Lalu menurut kalian, siapa aku ini? Sesungguhnya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Simon, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, saat ini engkau bukan lagi Simon, tetapi Petrus, yang berarti batu karang. Dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Iya, Guru, terima kasih. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Wahai sahabat, jangan kalian memberitahukan siapapun tentang siapa aku ini. Jangan beritahu kepada orang banyak bahwa aku adalah Mesias, sebab anak manusia harus menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi. Anak manusia harus menderita, dibunuh untuk menebus dosa manusia, dan bangkit pada hari ketiga. Marilah kita ke Yerusalem, sebab segala sesuatunya akan digenapi di sana. Hari ini nasihatku, senantiasalah bersukacita dan tetaplah berdoa. Ayo supaya ada seorang anak muda mendatangi kediaman para imam. Hei, anak muda, siapa engkau ini dan apa maksudmu malam-malam datang kemari? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami para imam sedang sibuk dengan berbagai tugas ibadah kami? Perkenalkan, nama saya adalah Yudas Iskariot. Saya adalah salah satu dari murid yang dipercaya oleh Guru Yesus. Apa? Engkau murid Yesus? Berani sekali engkau mendatangi kediaman para imam. Apakah engkau tidak takut mati? Ketahuilah bahwa gurumu Yesus telah menjadi musuh besar kami. Untuk itulah aku datang ke tempat ini untuk memberi sebuah tawaran yang bagus kepada kalian para imam.
Jika memang guruku Yesus merupakan musuh terbesar kalian, malam ini adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Tapi ingat, hanya dengan bantuanku saja, Yudas Iskariot, kalian bisa melaksanakannya. Apakah telingaku tidak salah dengar? Seorang murid menjual nyawa gurunya. Apakah menurutmu aku bisa masuk dalam tipu dayamu yang licik, bocah? Terserah, terserah. Jika memang kalian tidak mau mengambil kesempatan emas ini. Tapi ingat, semakin lama jarum jam berputar, hari semakin bertambah, umat tidak lagi mempercayai kalian para imam. Lihat betapa besar pengikut guruku Yesus. Yesus merupakan ancaman terbesar dalam kehidupan kalian. Semakin nama Yesus terkenal, semakin kalian ditinggalkan oleh umat. Baiklah, baiklah. Berapa aku harus membayarmu demi nyawa orang Nazaret itu? Sediakan bagiku 30 uang perak. Hanya dengan 30 keping perak, maka ku jamin Yesus menjadi tawananmu. Baiklah, ini ambil uangmu. Hari ini juga Yesus harus jadi tawanan kami. Besok hari, ingat, besok hari nama Yesus harus segera lenyap dari muka bumi. Maka roh iblis berkuasa di hati Yudas hingga dia rela menyerahkan gurunya kepada para imam. Di lain pihak, Yesus sedang melaksanakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Semua sahabatku, aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama-sama dengan kalian. Sebelum aku menderita sengsara, percayalah, aku tidak akan makan makanan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi oleh Allah. Mengapa engkau berkata demikian, Guru? Mengapa engkau berkata demikian, Rabi? Lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kami semua mengasihimu. Tidak mungkin kami menyerahkanmu, Tuhan. Siapa orang itu, Tuhan? Siapa? Katakan padaku. Dia yang bersama-sama dengan aku makan di meja ini, yang mencelupkan roti ke dalam pinggan ini.
orang itu akan menyerahkan aku. Orang itu pastilah bukan aku ya Rabi. Yudas, engkau telah mengatakannya. Marilah sahabat, siapkanlah hati dan jiwamu. Aku akan memulai perjamuan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur menjadi minuman bagi kami. Ambillah cawan ini dan bagikanlah untuk kamu minum. Sebab aku berkata kepadamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati roti dari hasil bumi. Terimalah dan bagikanlah satu sama lain roti ini untuk kalian makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan pekerjaan ini, lakukan perjamuan ini senantiasa untuk mengikat aku. Sesungguhnya malam hari ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, gembala akan dibunuh dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi jangan takut, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ten prayetno lakuni reki, mergo satruni rosye blet. Kegitar ngubengi jagat, kadi sipating simuarsa tadah kala mangsa. Guru, ada apa Simon? Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekalipun tidak. Aku senantiasa berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf nanti, kuatkanlah saudara-saudaramu. Aku akan senantiasa setia kepadamu. Aku akan senantiasa mengikuti kemanapun engkau pergi, Guru. Walaupun engkau di penjara, walaupun engkau mati, aku akan selalu menyertaimu. Sekalipun engkau mati, aku pun akan mengikutimu. Dengar Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yudas, lakukan tugasmu. Mari semua ikut aku, sebab aku ingin berdoa di Taman Getsemani. Suatu kali, pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana ia biasa lakukan, malam itu Yesus menuju Bukit Zaitun.
murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan peluhnya bertetesan ke tanah bagai titik-titik darah. Hei, Malkus, ayo semua ke sini, semua. Ayo maju. Ayo kita tangkap Yesus, diam. Ayo. Siapkan obor, siapkan pedang. Yuk, tangkap Yesus. Wahai guru, jangan engkau terkejut. Aku Yudas Iskariot yang datang pada malam hari ini. Sama sekali aku tidak terkejut, Yudas. Sebab engkau harus menggenapi semua yang terjadi dan tertulis dalam kitab suci. Engkau akan menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Malkus, ada apa, Yudas? Lihat, aku tidak berbohong kepadamu kan? Seperti yang kukatakan pada kalian. Malam ini guruku Yesus berada di tengah taman Getsemani. Suasana yang sepi dan jauh dari keramaian. Sungguh suasana yang tepat untuk menangkap guruku. Yudas, dasar kamu manusia laknat. Engkau bukan manusia, tetapi budak setan. Aku sudah menduga dari dulu bahwa engkaulah pengkhianat itu. Sejak dulu kami mempercayakan uang kas kepadamu. Kamu selalu mengkorupsi dan menghabiskannya. Dasar maling pengkhianat, budak uang. Apapun yang kau katakan, Simon, tak ada gunanya untuk mempengaruhiku. Malkus, segeralah bertindak. Baiklah, Yudas. Ini hukum kang sepisan. Tresnanono Gusti Allah. Yesus, hari ini juga kamu akan menjadi tawanan para imam keparat.
Mati! Dasar kau, kulit Yesus. Rasakan ini! Mati kau! Rasakan pukulanku! Ayo, majulah kalau berani. Mati kau hari ini! Mati! Telingaku. Simon Petrus, masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Oh, maafkan saya, Guru. Saya hanya berusaha membela Anda. Aku selalu berkata kepadamu, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipimu yang kiri. Ampunilah musuhmu. Oh, telingaku putus. Prajurit, akulah yang bertanggung jawab atas semua ini. Aku akan menyembuhkan telingamu. Kanepe kang kaping pindho, tresno mring pepadaning urip. Yesus segera menjamah telinga kanan prajurit yang dilukai oleh Petrus. Maka seketika itu juga daun telinga yang tadinya putus menjadi sembuh seperti semula. Sungguh Yesus Sang Maha Cinta menyembuhkan orang yang hendak mencelakakannya. Tangkap Yesus. Ayo. Lihat, orang yang akan kau celakakan justru menyelamatkanmu. Oh, ampuni aku, Guru. Ampuni aku, Guru. Ayo jalan. Dasar kau seperti jalan. Lama. Ya Bapak, ampunilah mereka ya Bapak. Hei, ayo jalan, berdiri. Inilah raja orang Yahudi itu. Inilah Mesias itu. Mati kak. Ayo, Yesus dicambuki, dipukuli. Bapak, ampunilah mereka. Layaknya seorang penjahat nista, Yesus Sang Juru Selamat itu disiksa oleh prajurit Romawi. Sekujur badannya penuh dengan bilur dan luka. Darah segar mengalir deras dari tubuhnya.
Seketika sirna sudah ketampanan wajahnya dan kegagahan tubuhnya. Hanya sesosok tubuh yang terhuyung yang menyusuri jalanan Via Dolorosa. Memar dan tetesan darah kering berbaur dengan pekatnya debu jalanan membalut tubuh yang tak berdaya ini. Sungguh sebuah pemandangan yang tidak manusiawi. Yesus yang tidak berdosa ditelanjangi, dimahkotai duri tajam, dan diseret tanpa ampun menjadi tontonan. Ayo Yesus dicambuki, ditelanjangi. Mati kau, mati. Inilah raja orang Yahudi itu. Di mana pasukanmu? Di mana malaikatmu jika memang engkau adalah Mesias? Dasar pembohong. Pembohong. Bapak, ampunilah mereka, Bapak. Ampuni. Ayo, bawa salib itu ke sini. Yesus disuruh untuk memikul salib. Sebongkah kayu besar dan kasar terbeban di pundaknya. Sang guru besar terjatuh berkali-kali hingga tempurung lututnya hampir pecah. Ia berjalan dengan segenap kesakitan dan penderitaan menuju Gunung Golgota. Sungguh, wujudnya tak lagi seperti manusia. Dia tak lagi memiliki martabat. Dia tak lagi memiliki hak untuk membela diri. Layaknya seekor domba yang diseret menuju tempat penyembelian. Itulah wujud Yesus kala itu. Jalanan Via Dolorosa penuh dengan sorak-sorai, kegaduhan, dan olok-olokan orang yang membenci dia. Namun selama menderita sengsara, Yesus senantiasa bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat." Petrus senantiasa mengikuti Yesus. Dia mencoba membuktikan dirinya dan semua yang pernah diucapkannya. Namun dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Yesus dicambuki hingga berdarah. Yesus dipukuli, Yesus diludahi, dimahkotai duri dan memanggul salib layaknya penjahat hina. Semakin para prajurit mencambuki Yesus, semakin terkikis pula ketegaran dan keberanian Simon. Semakin tak berbelas kasih mereka menyiksa Yesus, semakin ketakutanlah hati Simon. Melihat luka di sekujur tubuh Yesus yang menganga dan senantiasa meneteskan darah, maka gemetarlah lutut Petrus, kaku lidahnya, pucat wajahnya. Seketika itu juga rontoklah imannya dan berkata, "Aku tak mau mati." Wah! Aku tak mau mati. Jangan tangkap aku, jangan tangkap aku. Tunggu, aku tahu siapa kamu.
Kamu juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu, ya kan? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kamu maksud apa? Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal. Tunggu. Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Ya, orang Nazaret itu. Hei, semua orang dengar. Orang ini adalah pengikut setia Yesus. Tidak, bukan aku. Sumpah, aku bersumpah sama sekali aku tidak mengenal Yesus orang Nazaret itu. Pasti engkau salah satu dari murid Yesus. Ya, aku tahu. Itu terlihat dari caramu berpakaian dan caramu berbicara. Kamu pasti murid dari Yesus. Diam. Aku bukan salah satu dari mereka. Kalian salah orang. Aku bersumpah, terkutuklah aku jika memang aku mengenal Yesus. Maka mulailah Petrus menyangkal gurunya dan bersumpah mengutuki dirinya. Saat itu pula terdengarlah suara ayam berkokok. Petrus teringat akan apa yang disabdakan Yesus kepadanya. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Oh, Guru! Oh! Guru! Guru! Maafkan aku, Guru! Oh! Guru! Oh! Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sisi kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Yesus bersabda, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Hei Yesus, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami jika memang engkau Mesias. Tetapi seorang lagi menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut kepada Tuhan, sedang kita menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kita pencuri, kita pemerkosa. Tetapi orang ini sekali-sekalipun tidak berbuat sesuatu yang salah. Oh Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika waktunya tiba, dengan sekejap kegelapan meliputi seluruh daerah itu. 3 jam lamanya. Tak ada sinar matahari. Jagat raya bergelora menyambut pengorbanan terbesar yang tak akan pernah terulang kembali di muka bumi. Lalu Yesus bersabda, berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ah! Wong ilahis jenenging sun ratu ning para iblis. Yesus, ada apa engkau turun di alam maut? Hari ini aku menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi, bahwa anak manusia akan mati untuk menebus dosa manusia, dan turun ke alam maut untuk mengalahkan maut, dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Lalu apa maksudnya? Aku bersabda kepadamu, tidak ada satupun dari anak-anakku atau pengikutku yang boleh mendapat hukuman dari engkau, maut. Apa? Engkau berfirman supaya murid-muridmu luput dari hukuman maut. Engkau sendiri yang berfirman, upah dosa adalah maut. Dan ketahuilah, sejak zaman Adam dan Hawa, semua orang berdosa. Maka semua orang harus mendapat hukuman dari maut, termasuk hari ini engkau, Yesus. Genap sudah apa yang dikatakan para nabi, bahwa Isa Al-Masih datang sebagai Raja Damai. Salam
mengasihi aku lebih dari semua kesombongan dan keegoisan. Oh, Guru, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Maafkan aku, Guru. Engkau sungguh bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh engkau adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Ampuni kesombonganku, ampuni keegoisanku. Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi dirimu sendiri? Oh, engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihimu, Tuhan, lebih dari apapun yang aku punya. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari keraguan hatimu? Oh Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Ketahuilah bahwa semua yang dinubuatkan oleh para nabi telah digenapi hari ini. Aku telah mati karena dosa-dosamu, karena keraguanmu, karena keegoisanmu, karena engkau mengasihi dirimu sendiri. Aku telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab suci. Untuk itu, gembalakanlah domba-domba. Oh Tuhan! Oh